Semua tanaman bonsai memiliki gerak iramanya masing-masing. Gerak irama pada tanaman bonsai sangat erat kaitannya dengan yang namanya garis. Ada beberapa garis yang akan kita bahas dalam video kali ini. Bukan hanya garis, tapi bonsai juga erat kaitannya dengan yang namanya kesan. Karena si seniman atau si pembuat bonsai ingin menampilkan kesan pada karya seninya untuk bisa dinikmati masyarakat secara umum. Nah, hal-hal inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kesan gerak irama sangat erat kaitannya dengan yang namanya garis. Garis merupakan unsur yang penting dan mendasar dalam proses pembuatan karya seni bonsai untuk menyatakan ekspresi, keadaan, karakter, serta ungkapan emosional. Keberadaan dan kekuatan garis dapat dilihat secara nyata pada setiap bagian anatomi bonsai, dimulai dari akar, batang, cabang, ranting, daun, yang diolah menjadi sebuah kesatuan. Pengolahan anatomi dilakukan dengan penataan bentuk-bentuk garis, yaitu bentuk lurus dan bentuk lengkung, yang mana setiap bentuk garis mempunyai karakter tersendiri. Pada tanaman bonsai memiliki karakternya masing-masing. Yang pertama adalah karakter garis berbentuk lurus. Ini melambangkan adanya kesan yang formal, sederhana, kaku, statis, keras, atau melambangkan kejantanan. Kemudian yang kedua adalah karakter garis lengkung memiliki kesan informal, luas, dinamis, lembut, dan biasanya melambangkan kewanitaan. Karakter garis pada tanaman bonsai yaitu karakter garis lurus dan juga karakter garis lengkung. Itu adalah dasar dari karakter garis pada seni bonsai. Nah, namun dalam aplikasinya terdapat berbagai macam perpaduan dari dua karakter garis tersebut. Nah, karakter garis yang perpaduan yang pertama adalah karakter garis lurus dengan lurus atau zigzag. Nah, karakter ini memiliki kesan bersifat energik dan juga agresif. Kemudian yang kedua, karakter garis lengkung dengan lengkung atau liuk atau meliuk. Nah, karakter ini bersifat atau memberikan kesan adanya gerakan yang lambat, lembut, dan juga pasif. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah karakter garis perpaduan antara garis lurus dengan lengkung atau tidak beraturan. Karakternya ini memberikan kesan lebih santai, alami, dan juga dinamis. Nah, itu adalah kesan-kesan dari berbagai macam perpaduan karakter bonsai yang ada. Sebelumnya kita sudah membahas seputar tentang arti dan juga makna adanya garis pada tanaman bonsai. Nah, untuk selanjutnya adanya garis-garis ini juga sangat erat berkaitan sekali dengan yang namanya anatomi ataupun bentuk penataan dari anatomi pohon bonsai yang kita olah. Nah,
Berdasarkan bentuk dan juga penataannya dapat dibagi berbagai hal. Nah, kita mulai dari tentang anatomi cabang. Nah, ketika kita membuat bonsai dan ingin terlihat bahwa pohon material kita terkesan lebih pendek, maka salah satu kuncinya atau hal yang utama adalah tentang penataan letak bidang anatomi cabang yang letaknya berada di bawah. Nah, ini akan membuat pohon kita terkesan lebih pendek. Kemudian ketika kita ingin membuat bonsai dengan terkesan normal, maka peletakan bidang anatomi cabang diletakkan pada posisi di tengah. Jadi dari ujung top mahkota sampai penampakan dari pangkal akar, ini posisi cabangnya berada di tengah. Nah, ini maka akan membuat pohon kita terkesan pertumbuhannya secara normal. Nah, ketika kita ingin membuat pohon bonsai kita terkesan dia tinggi, maka penataan letak anatomi cabangnya kita letakkan di atas garis rata-rata ataupun di lebih ke atas. Nah, jadi kita bagi secara lingkaran secara keseluruhan dari material pohon bonsai yang akan kita olah, kita ambil garis tengahnya. Nah, ketika kita pengen membuat pohon kita terkesan pendek, letakkan di bawah garis tengah. Ketika kita pengen membuat pohon kita terkesan dia hidupnya normal atau seimbang, kita taruh anatomi cabangnya yang pertama di garis tengah. Kemudian ketika kita ingin membuat kesan bahwa pohon kita itu tinggi, maka letakkan garis cabang yang pertama atau anatomi cabang yang pertama di atas garis tengah. Itu adalah kunci membuat kesan pohon kita pendek, tinggi, atau normal.